Itu bukan pilihan kita. Lahir kita hari apa? Kita bukan dilahirkan dari kehendak kita sendiri. Seiring dengan Quran yang tidak pernah salah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Waman, dan tidaklah manusia berkehendak cuma melainkan kehendak Allah. Dan di situ kehidupan kita bukan pilihan kita. Ketika lahir ke dunia ini kita nggak ingat hari apa, jam berapa. Kita dikasih tahu sama orang tua, nama kita pun dikasih. Kita duduk manis, makan, minum, dan semua sudah sempurna diprogram. Mata tinggal melihatkan, telinga tinggal mendengar, ini tinggal mengucap, terus diajari dengan kasih sayang Allah melalui ibu bapa dan kita. Makanya Allah berfirman, ketika kau berdusta, durhaka kepada ibu bapa kamu, persamaannya kepadaku kamu berdusta. Kenapa? Ridallahu fi ridha walidaini, kerinduanku ada dalam kerinduan ibu bapamu. Itu bukan pilihan kita, Bang. Kalau dan kita tidak, saya dipanggil dewa juga bukan pilihan saya. Saya hidup mau begini juga bukan pilihan saya. Saya mau dilahirkan dari ibu umur juga bukan pilihan saya. Kalau memang pilihan hidup ini, mungkin saya bikin rekomendasi dulu. Saya mau nama Anu, keluar dari nama Anu, saya keluar dari raja Anu. Fisik saya jangan begini, fisik saya jadi laki-laki juga bukan pilihan saya. Dan seterusnya melangkah ke depan. Kita duduk manis, mau ngopi, mau makan. Allah itu berkata, kamu duduk manis. Dan kita tidak beri peran apapun di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sadar bahwa Allah itu adalah makhluk tajalinya kita. Rambut jadi sendiri, gigi ngatur jadi sendiri, kumis jadi sendiri, mau tidur tinggal kita tidur, mau makan tinggal kita makan. Pakai pakaian pun kita nggak usah main jahit, nggak usah bikin pabrik tenun dulu, ya kan? Pakai sepatu udah pas ukurannya, melangkah nggak pernah dibarengkan. Ketika tangan kanan ke depan, maka kaki kiri udah diatur loh. Di bawah alam sadar kita semua sudah apa gerakan kita sudah ditentukan oleh Allah. Hidup kita bukan pilihan kita. Dari situlah kita tinggal bagaimana cara menikmati hidup ini untuk lebih hebat bersyukur kepadanya. Allah akan bertanya, tidak akan menagih kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Cuman bersyukurlah kau kepadaku. Mana syukurnya? Karena aku ciptakan kau hanya untuk ibadah kepadaku. Enak. Tinggal kita mensyukuri aja. Mati ditabrak gak mau kan? Kena corona kita gak mau kan? Muntabir kita gak mau kan? Kena racun kita gak mau? Kena telur kita gak mau? Walaupun kita tidak mau mati, tetap kita akan mati. Dan ingat loh, mati pun bukan pilihan kita. Mau kena corona silakan, mau ditabrak silakan. Kita manusia. Yang penting pengembalian jati diri kita setelah kita mengakui, rasakan bahwa Tuhan terasa oleh kita sendiri nikmatnya sebenarnya. Bukankah Allah per hari selalu memberikan kesehatan kepada kita? Ya kan? Sehat udah luar biasa. Udah sangat luar biasa. Itu sehat bukan suatu yang paling rendah. Menurut para ahli anatomi, menurut para ahli ulama, per hari kita dikasih napas 22.200 sekian. Itu membutuhkan oksigen 70%, nitrogen 30% untuk memompa jantung 150 kali berdetak. Untuk memutarkan ginjal, memproduksi seluruh makanan yang kita nikmati hingga menjadi daya dan upaya energi kita. Baru 3 titik ginjal itu udah 372 juta per hari Allah memberikan sehat kepada kita. Mana syukur kita kepadanya? Ngerti diri kita aja dulu, baru ngerti keluar. Mau jin, mau genderuwo, mau siapapun mereka. Itu yang membuat saya berkeyakinan bahwa hidup ini indah. Dan kita harus bersyukur bahwa kita sudah diberi kesempatan hidup di muka bumi ini hingga kita bisa tahu Bandung, Jakarta, bisa tahu Gunung. Karena kita dikasih hidup, karena kita diciptakan segitu. Sederhana kok. Nah, kemarin saya ketemu sama Nur Yaman lah, dari Asik ya, Bawang Kuning. Itu nanya sama saya, nama kamu siapa? Siapa? Abu, bukan gitu loh, hanya. Saya tanyain lagi ke sepupunya lagi, betulnya. Oh lain, tapi belum satu prinsip kata saya begitu. Sekarang perjalanan saya ini baru di Bojonegoro, Abdul Karim, dia kan lahir dari ibu tanpa bapak, kan juga misteri lah bagi saya. Nah jalannya empat cahaya, 4 ayam 4 warna, gitu kan. Tapi kemarin kalau sastra kan itu Bung Halimun, jadi dia beloknya kan dia
Nah, ini kan bukan rencana saya. Tahun ini jauh belok, ini nongkrong dulu ke Dewa Hayu. Nah itu kan alam diri lah gitu. Kadang-kadang kan gini, saya cerita sedikit. Ini Sunan Rahmat ini kan orang yang pernah anugerah ya, menunggak ya. Tapi kenapa dia masih ada kegalauan dalam dirinya sehingga mencari ya sesuatu di luar dirinya, ketemu senang kali kan? Berarti kan tadi tidak bisa egois dengan penemuan diri sendiri, masalah juga. Berarti tadi yang tahu lah wali yang tahu dewa yang tahu selamat. Nah, memang untuk menikmati itu bisa ya ungkapkan dengan bahasa dewa ini. Tapi untuk pernyataan di alam ini apa dicatat di sana jelas kita kalau selamat telak selamat kalau sultan itu dibuka aja catatannya kalau wali catatannya ada gitu kan. Itu kan yang jadi permasalahan yang jadi pencarian. Nah, kan, itu maksudnya baru kan kita baru gali ke dalam ya. Baru yang tahu diri dari tahu Tuhannya gitu kan. Itu kan cerita-cerita pribadi itu pasan pribadi jelas gitu kan. Nah, tapi kan ketidaktahuan kita lebih banyak daripada tahuan. Nah iya, makanya saya bilang manusia itu di bawah alam. Nah, kenapa manusia selalu tidak merasakan ketidaksadaran dirinya? Karena selalu mempersoalkan yang ada di luar diri. Kita cerita galau tentang hidayah ditentukan yang masuk. Jangankan kita bercermin, jangankan pada diri kita sendiri. Kalau kita bercermin pada ketentuan bahwa kita harus berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakinkan bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah. Muhammad pun tercipta dengan 1000 penderitaan. Yang dihadapi bukan dirinya, tapi di luar dirinya. Semakin dia menghadapi luar dirinya semakin pemaham. Dan ada kata-kata orang bilang hadis. Jadi barang siapa yang bisa membaca dirinya akan tahu Tuhannya. Itu jadi man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Tapi benar, kita tidak perlu menyalahkan. Itu benar. Hanya itu membutuhkan proses panjang untuk kita memahami anatominya, memahami kosmosnya, kosmologi lah, arti gitu. Kalau kita dikembalikan kepada diri kita, mampukah kita membaca diri kita? Sedangkan kita belum tahu diri juga, gitu. Kita tahu diri juga belum. Orang-orang bisa baca diri, gitu kan? Kita tahu diri aja udah hebat, udah hebat. Makanya kalau untuk pencarian silakan cari untuk menuju ketuhanan, untuk mendapatkan keallahan, ya kan? Itu 1000 cara. Ada yang melalui turun keramat, keluar keramat, turun gunung, gunung dicat akar muntakar, mencari profesi, mencari jalan, mencari guru-guru dari toreka ini. Karena gini, untuk memahami ketuhanan, untuk memahami keallahan, untuk memahami alam semesta ini, ya, itu membutuhkan proses panjang yang indah berikut. Semakin sulit kita mencari, semakin cantik pencarian kita. Itu ketika Apandi melukis, semakin sulit Apandi melukis, semakin cantiklah lukisan Apandi, ya kan? Jadi bagaimana cara kita menerapkan warna, bagaimana letaknya gitu. Terus kita bercerita ke masa lalu, kan terbaik. Kadang-kadang kita melihat ke masa lalu, kita belajar dari sejarah manusia, dari peradaban manusia. Islam udah masuk sampai sekarang ini 1442 ya tahun, berarti melewati berapa kejadian, berapa peradaban dan segala macamnya. Dan sampai terjadi di wilayah Tatar Pasundan. Di Tatar Pasundan kalau nggak salah menurut sejarah tahun 1000 sekian lah baru masuk Islam. Sebelumnya nenek moyang kita apa yang dilakukan untuk berketuhanan, begitu kan? Nah terus sampai anak cucunya sampai sekarang tunggunya di mana, makamnya di mana, keramatnya di mana. Dia terus mencari. Ya, kan di luar diri kita. Nah semua akan ketemu ketika kita sadar bahwa diri kita itulah Tuhan yang bicara tentang Quranul Qadim yang kita sempat tidak tahu mana Jabar, mana Fatah, mana Kasrah, mana Dhamma. Disitulah kita akan terjadi pemahaman untuk diri kita sendiri. Gitu. Makanya kan dulu tidak ada Allah. Nenek moyang kita nggak manggil Allah, manggilnya yang dua para.
ya kan? Yang Dumam Barat, orang Bandung, orang Sunda misalnya. Sunda kan yang Dumam Barat, ada lagi di Jawa sana, ada lagi di Jawa sana. Menggali membongkar tentang Eyang Prabu Siliwangi, tentang Surya Kencana, tentang Arya Wirata Datar, tentang misterinya Ibu Dewi Doro Kidul. Itu kan itu jadi fenomena indah untuk berkemungkinan mungkin gitu ya, berkemungkinan dikejar oleh spiritual keyakinan kehidupan manusia, mencari kepuasan dalam berketuhanan. Gitu. Kan saya ini ketemu sama orang yang pernah ke Langit 7 ke dalam itu, kemarin ada yang aneh lagi nih, orang yang turun dari langit 6 ya, ada yang turun dari langit Sekian. 3 lah. Dan yang kedua saya masalah ganti baju nih yang itu juga misteri yang misteri itu aja belum terpecahkan ya, ratu atau aku belum terpecahkannya. Saya berkelana saya gini aja gitu. Nah karena saya kan nggak tahu kalau saya mabuk jadi apa saya menurut dosa sendiri, tapi kalau saya lepas ya lepas omongan nanti dipercaya orang saya bohong panjang ceritanya itu maksud saya. Waktu itu kan sempat ya sama A juga gitu kan, cuma waktu itu si A ceritanya cashback dulu ke belakang ya, sama apa bawah sadar gitu. Sekarang ini ada teman-teman lagi nih. Ya sama aja, masih yang dulu kok. Ya masih yang dulu. Artinya dari dulu begitu. Nah, terus kalau pembahasan cerita keilmian, cerita keilmuan, memang kita tidak lepas daripada logika dulu. Jadi istilahnya segala sesuatu akan masuk dari fikih lah kalau agamanya. Terus kalau bicara orang dari langit ketujuh, ketiga, itu mungkin pembahasan di luar nalar, naluri atau logika pemahaman yang mudah kita punya dan telan. Artinya memerlukan basyirah, memerlukan pembelajaran hati. Betulkah? Iyakah? Atau cuma ucapankah kau? Atau kamu cuma mengucap karena ingin dibanggakan? Ada gitu kan? Atau hanya ingin mengaku-ngaku bahwa kau itu adalah hebat. Nah itu memerlukan kemarin kan ada yang mau bunuh penyaringan di Jawa, saya sampai apalagi sekarang zaman milenial, apalagi sekarang zaman kepintaran global ya, zaman digital logika. Sekarang ini manusia belajar dari YouTube, belajar dari Google, pada posisinya dia tidak ada pembimbing sejatinya. Dia bahkan mengaku dia mengaku gua ini wali. Iya, secara tidak langsung dia ngaku bahwa gua ini wali. Sedangkan ada peribahasa basi, tapi sudah jadi dalil umum, tidak akan ada yang tahu lain melainkan wali, tidak akan orang bisa merasakan marifat melainkan marifat itu dibahasnya. Secara tidak langsung dia ingin mengaku bahwa dia itu adalah seorang, pengen disebut dia adalah seorang. Nah, itulah kita mesti berhati-hati. Kita mesti berhati-hati untuk memahami semua apa yang diucapkan di luar sana. Itulah yang membuat saya, kamu belajar dulu, temui diri kamu sendiri. Baru penemuan orang lain akan kita kemana. Jadi kita tidak boleh dibohongi dengan suara, kita tidak boleh dengan pemahaman dongeng. Karena dongeng aja dongeng. Kita jangan dongeng cerita masa rimba kita. Yang sudah ditulis dalam kitab-kitab para alim ulama itu belum tentu benar semua. Sejarah Nabiullah Muhammad SAW ditulis setelah 200 tahun Rasulullah meninggal. Kita baru yang kita aja belum 200 tahun udah gak tahu sejarahnya. Ini 200 tahun berarti mutlak kebenaran yang sesungguhnya belum tentu. Ya, hanya basyirah kita yang akan bisa memandang, meyakini bahwa tidak ada kita tanpa ada mujizat Nabiullah. Gitu. Nah, sekarang ini memang lagi bergelimpang begitu, menyikapi dunia sekarang kena wabah corona, ya kan? Menyikapi negara, ada orang paranormal berkata begini, ini begini. Dari perbedaan pendapat paranormal kan itu bukan pendapat logika, itu pendapat insting, itu pendapat teoritis dia, pemahaman dan keyakinan dia, belum tentu jadi fakta kenyataan yang sesungguhnya, gitu kan? Makanya
Kalau sih di sini dari dulu, makanya kita bukan ngagul ya. Alhamdulillah mungkin ya udah pilihannya harus begini, nggak pernah punya masalah dalam suatu bentuk apapun yang menyangkut ke dunia. Terus ada enggak, belum pernah, belum sampai saat ini belum ada, apalagi istilah 378 atau gimana, enggak. Malah mereka belajar dikir aja di saya. Ya dikir biasa-biasa aja kok, tidak berlebihan. Gitu aja. Kan banyak kan orang serba tahu ya. Ngaku-ngaku. Ya tahu. Ya sekarang ada mandi kita kok. Makanya saya di sini banyak disoal oleh beliau. Banyak ditanya anak-anak muda, para petualang. Jangan saya gulung sendiri. Tapi kita tidak bisa merendahkan mereka karena mereka pun sudah ditentukan oleh Tuhan memang harus begitu. Ya kan? Walaupun dia yang ditanya ke saya sebenarnya bohong gitu. Karena kamu lo baca di YouTube, kamu baca di Google, ditanyakan ke saya gitu. Saya kan senyum. Sama halnya gini, tolong Kang Dewa jelasin tentang motor. Gimana nih motor gini-gini, saya udah tahu begini. Padahal dia belum tahu, dia baru baca di Google belum. Saya suruh nyeritain dari mulai ban motor sampai mesin motor. Ternyata dia belum pernah pakai motor, cuma pernah dia baca tentang motor, ditanyain ke saya. Sayang energi kan bagi saya. Nerangin mobil motor gimana, lah dia itu pakai motor juga enggak. Lagi itu kira-kira. Nah, dalam spiritual pun begitu. Dalam berkeyakinan berakidah pun begitu. Saya juga banyak loh pengalaman ketertipuan diri saya oleh orang lain. Oh, ngaku guru, gini. Saya pernah turun anu. Ketika saya jelajahi, nggak ada. Kemarin ada ini saya juga udah meninggal ya. Katanya orang yang tertolak udah meninggal ya. Terus kalau yang pamannya saya meninggal orang ya. Ini anjing lewat berkawan masuk yang kebetulan aneh buat saya. Yang kedua kemarin ya pernah orang bisa ngambil semua orang di surga ya sama kebetulan. Nah ini teh sedangkan saya ini bukan satu hari ya, ini perjalanan ini ya, bukan satu hari ya. Yang kata Pak Dewa itu kan dulu kita satu hati bahwa kita senang bertualang. Yang kedua mitos itu dikerja sama kita, serem apa-apa kan bisa, mau serem mau apa dikerja lah sama kita. Nah, tapi belum menemukan apa-apa kalau kita jelas terus terangnya. Jangan tahu ini tahu itu ya, besok mati aja saya belum paham. Nah, apa yang masih selamat atau enggak ya gitu, belum paham gitu ya. Ada ciri wali mungkin karomah, ciri nabi mujizat saya ya cari yang itunya juga ya. Sulit ya baru cerita, kalau banyak cerita itu minimal cerita pun menjadi penerang bagi saya. Karena keterangan Ya menurut kesederhanaan, karena dibilang tidak ada masalah yang bisa dijawab dengan keistimewaan. Nah, masalah itu dijawab dengan sederhana. Jadi kalau kita terlalu meninggikan keistimewaan untuk menjawab persoalan, itu timbulnya uka-uka. Iya kan tadi uka-uka ya kalau masuk. Kemarin saya ketemu sama Haji Ridwan, kan sekarang mah zaman digital, zaman milenial, zaman teknologi, segala sesuatu orang berpintar, banyak orang yang berpintar teori. Kadang-kadang keluar dari bimbingan dan merasa dia paling tinggi, paling hebat, sehingga bisa mengatur segala fungsi-fungsi perjalanan orang lain, akidah orang lain. Bahkan saya suka senyum sendiri. Dan kadang orang bercerita tentang pahala, kayak surga sudah dikapit dari sekarang. Banyak orang yang petualang, malah menjadi sasar, ya tersasarkan oleh dirinya sendiri, bukan orang lain. Artinya salah, mungkin bukan salah, mungkin beda dia cara memaknai alam ini, dan dia selalu memandang berketuhanan itu menurut imajinasi dia, menurut imajiner dia, menurut logika dia. Karena padahal Tuhan tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa diimajinerkan oleh kita. Imajinasi kita terbatas untuk bertemu dengan Tuhan. Logika kita terbatas dan tidak bisa ditemukan dengan logika. Begitu. Enggak, ini Bang ya, kita punya pengalaman dari kecil hidup menderita. Saya dari orang
Berita dari turun gunung, naik gunung, kena tipu, dibodohi orang, mungkin dari pengalaman-pengalaman itu yang menyimpulkan, oh berarti semua harus ditentukan oleh basirah dan keyakinan kita yang benar-benar kita lakoni sekemampuan kita beramal. Kita tidak bisa maksa. Ternyata hidup ini misteri, tidak bisa diinginkan juga tidak bisa ditolak. Dan ternyata kita ini gak sadar kok. Ya sedikit ada penistaan dari kemarin saya ngobrol sama Dewa ya, kelebihan begitu saya temukan sebenarnya melihat bukan sama yang halus begitu kan, yang kesurupan dengan tahu yang kita apa lagi sekarang kasusnya sudah hilang lah. Kalau itu dulu yang nunjukin ini orang Indigo. Indigo kan itu dapat sertifikat lah ya. Saya pikir kan ya enggak. Berarti apa salahnya di mana? Tapi kalau menurut orang, menurut saya enggak nyalain ya, benar kan dia ngalami kan. Oh iya. Karena kan kalau anugerah ketentuan misteri itu tahu banyak kita mimpi. Saya mimpi. Diceritain ke saya tidak bisa membangun kamu yang merasakan mimpi kok. Cuman mimpi kamu tidak bisa diberikan sebagai jawaban apa yang diungkapkan. Saya cuma bisa memandang, oh iya saya percaya. Lah karena mimpi kamu loh, nggak bisa dilebihkan. Makanya saya senyum loh. Ada orang punya ketentuan, punya rahmat dari Tuhan, punya kehebatan, punya anugerah, punya hidayah dari Allah pakai sertifikat. Emang Allah pakai sertifikat? Nggak ada. Emang Nabi punya sertifikat? Nggak ada. Kamu Nabi, mana sertifikatnya lihat? Kamu wali, mana sertifikatnya lihat? Kamu indigo, mana sertifikatnya? Itu mah manusia. Tuhan itu nggak pakai. Imajiner kita sekarang dibantu kan, kalau kita kan kesana kemari kan belum menemukan sesuatu ya yang aneh-aneh lah. Kalau secara aura atau nggak saya. Tapi kayak kalau ini kan kayak jelas gitu kan, ini kan jelas, kayaknya kayak jelas kan, kan mantap. Hebat gitu kan. Ketemu ini nggak orang masuk. Yang hebat mah Tuhan kita yang mempertemukan kita sekarang. Itu yang hebat.